Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وسدد لساني واهدي قلبي بجاه النبي والآل والصحب. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, al-mustami'in wal mustami'at yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang insya-Allah penuh dengan berkah, rahmat, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sekarang insya-Allah di pagi hari ini akan membahas tentunya yang berkaitan dengan puasa, yaitu di bab niat dan bab yang membatalkan puasa. Yang pertama adalah an-niyah. Al-Syekh pengarang kitab di sini yang bernama Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Khatib, beliau mengatakan arkanus shaumi an-niyatu wal imsaku anil mufattirat. Rukun puasa itu ada dua. Rukun itu beda dengan syarat atau beda dengan wajib, apalagi kalau di bab haji. Rukun sama wajib di bab haji itu beda. Bedanya simple. Apa rukun itu? Rukun itu sesuatu tidak bisa sah kalau tidak ada rukun. Kalau di bahasa Indonesia kan ruknun itu artinya adalah pondasi. Bangunan masjid ini Masya Allah bagus ya. Kalau kata pondasi itu bangun, tapi tidak kan, itulah rukun. Kalau di bab haji digambarkan oleh ulama bedanya rukun sama wajib. Rukun itu seperti wukuf di padang Arafah. Orang yang haji dari Indonesia, dia haji naik pesawat, pakai ihram di Jeddah sana, masuk ke Mekah, habis itu hari 9 tidak wukuf di Arafah, maka dia tidak haji dan tidak bisa diganti. Itu rukun. Kalau wajib bisa diganti. Apa contohnya wajib? Mabit, misalkan di Musdalifah. Kita nginap, yang pernah haji kan pasti tahu, nginap beberapa atau berdiam beberapa jam di malam ke-10, malam takbiran di Musdalifah. Kalau kita tinggalkan, haji kita masih sah, cuman kita wajib bayar dam. Itu bedanya rukun sama wajib. Jadi arkanus shaum, rukun puasa itu ada dua. Artinya kalau orang berpuasa tidak melakukan dua rukun ini, maka puasanya tidak sah. Yang pertama an-niyah, yaitu niat. InsyaAllah kita bahas di pagi hari ini tentang niat. Sudah kita bahas juga di pelajaran kita sebelum ini, bahwasannya di setiap ibadah di madhab al-Imam Asy-Syafi'i itu diwajibkan, diharuskan adanya niat. Salat wajib niat, puasa wajib niat, zakat pun wajib niat. Nanti kalau kita zakat fitrah itu wajib kita niatkan, kan begitu. Kenapa? Ya karena ini adalah amal ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap amal ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala,
maka di situ kita wajib niat. Termasuk adalah puasa. An-niyah wa makna niyah wa man dzakara anna an-niyata syartun lis-shaum muraduhu la budda minha li sihhatihi wa mahalluha al-qalbu. Dan tempatnya niat ini di hati. Sekali lagi, niat itu bukan di lidah tapi di hati. Artinya kalau hatinya beda dengan lidahnya, maka yang dihitung itu hati bukan lidah. Dia niat sholat, dia melok jamaah sholat zuhur, di masjid ini sholat zuhur, tapi niat dia sholat asar, atau niat dia sholat subuh misalkan. Walaupun nanti kalau ada main-main di situ tidak sah sholatnya. Ini umpama. Atau dia sholat sendiri misalkan. Dia di lidahnya ucapkan aku ini sholat zuhur, di hatinya sholat asar, maka yang terjatuh atau yang dihitung oleh syariat yang di hati, bukan yang di lidah, ya, karena tempatnya niat itu hati bukan lidah. Lidah itu atau mulut itu hanya untuk menggampangkan hati kita menghadirkan niat, ya. Kita niat nawaitu shauma ghadin an ada fardhi syahr Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Misalkan itu di lidah, di mulut. Cuman untuk menggampangkan hati kita, ya, biar gampang menghadirkan niat tersebut. Jadi kalau hati sama mulut beda, yang dihitung oleh syariat yang dianggap adalah yang diniatkan di dalam hati. Wala yushtaratu at-talaffudhu biha, tidak disyaratkan untuk diucapkan. Artinya kalau ada orang yang sudah mampu, sudah bisa dia, Ustaz, ana sudah bisa, aku ini sudah bisa niat tanpa diucapkan di hati. Sudah, tidak butuh diucapkan. Ya, karena tadi yang dipandang atau yang dihitung adalah yang di dalam hati, bukan yang di lidah. Ya. Kemudian ulama membahas dari pemahaman yang tadi bahwasannya niat itu adalah yang di dalam hati, bukan yang diucapkan. Berarti kata ulama, ini wabil khusus di madhab kita, kata ulama, kalau ada orang yang habis maghrib tidak niat sama sekali, misalkan buka puasa tidak niat, sholat isya tarawih tidak niat lagi, ketika jam 3 bangun, makan dia, habis makan ngopi apa ngerokok terserah lah, selesai semua nunggu imsak, dia belum niat, masih tidak mengucapkan niat sama sekali, nunggu imsak. Ketika imsak dia tidak makan lagi, kopinya tadi udah dihabiskan, rokoknya dimatikan, misalkan pas imsak minum, dia sudah azan subuh tidak makan sama sekali, dia sholat tanpa mengucapkan niat. Ini kata ulama puasanya sah, walaupun dia tidak mengucapkan nawaitu shauma ghadin an ada, tidak perlu. Kenapa? Karena kelakuan dia semua tadi menunjukkan orang yang ingin puasa. Kan niat itu yang penting apa? Menunjukkan apa atau menghadirkan aku ini ingin beribadah. Itu. Jadi orang yang sahur, yang nunggu imsak, terus dia takut masuk waktu subuh dia masih minum, dia hati-hati dengar azan niat, itu walaupun tidak mengucapkan niat dari maghrib sampai subuh, puasanya sah karena dia sudah berniat untuk berpuasa. Walaupun tidak mengucapkan sama sekali, tidak mengucapkan. Nah, itu kata ulama. Beda lagi sama orang misalkan tidak niatnya nak puasa, tidak mengucapkan niat, tidak bangun sahur, subuh pun lewat, bangun-bangun sudah pagi, misalkan kena matahari baru bangun, sudah itu tak pacak puasa lagi. Kenapa? Karena dia tidak menghadirkan niat dari semalam. Karena ada di dalam hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yubayyitis siyama qabla al-fajri fala siyamalah." Orang yang tidak niat puasa dari waktu malam, maka puasanya tidak dihitung sia-sia. Itu tadi, misalkan orang habis buka dia tidur, tidak niat mau puasa besok, tidur bangun-bangun subuh sudah waktu azan subuh, itu
walaupun dia memaksakan untuk puasa, puasanya tidak dianggap oleh syariat. Kenapa? Karena dia tidak menghadirkan niat sama sekali dari semalam. Jadi niat puasa itu harus terjadi di waktu malam. Asli waktu niat sebelum kita melakukan ibadah, itu asli waktu niat. Tempat niat itu aslinya setiap kita belum melakukan ibadah. Ketika kita mau sholat, kapan niatnya? Pas mau takbir. Mau wudu, kapan niatnya? Pas mau membasuh muka. Zakat, kapan niatnya? Pas kita mengeluarkan zakat tersebut. Jadi waktu niat itu pas kita ingin melakukan amal ibadah tersebut. Disitulah waktu niat. Kecuali puasa, kata ulama. Kenapa puasa? Karena kalau kita ingin membarengi niat tadi dengan pas kita akan mulai masuk waktu puasa, itu sulit, tidak bisa. Imma kecepatan atau kelambatan. Kalau kelambatan misalkan masuk waktu subuh jam 4 lewat 43 menit. Dia nunggu kapan tank masuk waktu subuh. Kan tidak bisa, mustahil bisa berbarengan. Mustahil niat dia tadi bisa berbarengan dengan pas masuknya waktu subuh. Kalau dia keduluan, tidak sah berarti. Karena bukan di tempatnya, sebelum waktunya. Kalau dia kelambatan, tidak sah juga. Kenapa? Karena sudah masuk waktu subuh, dia belum niat. Nah, jadi karena susahnya untuk digambarkan bisa niat puasa berbarengan dengan pas masuknya waktu subuh, masuknya awal ibadah puasa, oleh syariat diringankanlah kita ini. Kata Nabi Muhammad SAW, kalian boleh niat dari habis maghrib sampai sebelum masuk waktu subuh. Jadi kita punya kebiasaan, sebagian tempat punya kebiasaan habis buka puasa langsung dia niat lagi buat besok. Habis buka puasa langsung niat lagi buat besok. Biar apa? Biar kalau dia tidur bangun subuh puasanya sah. Karena kalau dia sudah niat, walaupun dia makan setelah niatnya maghrib, itu masih banyak porsi yang nak masuk kan. Habis terawih ada porsi lagi, tengah dalu makan lagi, sahur belum lagi makan, itu tidak membatalkan niat. Jadi walaupun dia habis buka langsung niat, terus dia masih makan lagi, itu tidak membatalkan niat. Puasanya tetap sah dan dihitung oleh syariat. Karena tadi kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yubayyitis siyam qabla al-fajri fala siyamalah." Waktu kita niat untuk puasa bulan suci Ramadan atau puasa wajib secara umuman, puasa wajib itu apa? Puasa ada yang qada pas Ramadan batal, itu puasa wajib. Puasa wajib juga nazar. Ada yang nazar kalau aku misalkan pergi haji, aku nak puasa 5 hari, itu puasa wajib. Misalkan juga ada yang puasa mau membayar kafarah, menebus dosa. Ada orang bersumpah, demi Allah aku tidak melakukan hal ini, tak tahu dia bohong, itu kan dia kena kafarah. Wajib puasa 3 hari, itu puasa wajib. Puasa wajib ini waktu niatnya sebelum masuk waktu subuh. Jadi dari malam itu sudah dia harus niat. Kalau sudah masuk waktu subuh dia belum niat, maka puasa hari itu tidak dihitung, tidak sah dia puasa. Jadi kalau dia tidur, habis isyak tidur, tidak niat, bangun subuh, nak puasa qada, nak puasa nazar, nak puasa kafarah atau puasa Ramadan, maka tidak sah. Cuman Ramadan tu hukumnya agak beda sedikit. Walaupun puasanya tidak sah, dia tetap tidak boleh makan. Itu. Bukan, aku dah kelewatan niat, berarti puasaku tidak dihitung. Sudah, ladas dia makan hari itu. Tidak, tetap berdosa dia kalau makan hari itu. Jadi walaupun ada orang lupa niat, tahu-tahu sudah masuk waktu subuh, berarti pasti sudah puasa hari itu wajib dia qada, wajib dia bayar. Puasa hari itu tidak dihitung karena dia tidak niat. Tapi bukan artinya dia boleh makan sepuasnya hari itu. Nak diqada juga, nak dibayar juga puasa hari ini. Laju ke warung makan Padang, makan dia tak boleh, berdosa tetap.
Ini kelebihan atau hukum lebih di bulan suci Ramadan. Misalkan juga nih hukumnya sama, ada orang sudah batal dia makan siang hari itu, kula batal, sore makan pempek tak apa-apa, tetap dosa, 2 kali dosanya. Walaupun dia sudah batal, siang hari itu dia batal makan nasi, sore nak makan lagi batal. Habis makan tu nak ngopi pula batal, berdosa, dosa ketiga. Habis kopi sambil ngerokok, dosa keempat. Jadi jangan dikira sekali batal udah loss atau bebas setelahnya, tidak. Ini kelebihan di bulan suci Ramadan. Kalau puasa wajib di hari yang lain tidak seperti ini. Misalkan dia ada puasa nadar, tak taunya siang hari dia batal, sudah dia makan yang kedua yang ketiga di waktu siang hari tidak berdosa. Karena ini bukan bulan suci Ramadan. Yang pertama saja yang berdosa kalau dia tanpa uzur batalnya. Makan kedua, makan ketiga tidak dosa karena ini bukan puasa di bulan suci Ramadan. Jadi kalau Ramadan tadi ada hukum lebih hukum lebih ketat karena Allah ini ingin kita memuliakan, bukan nak ngekang, bukan. Allah ini ingin kita memuliakan, ingin kita mengagungkan bulan suci Ramadan. Bulan ini buat siapa? Buat kita, bukan buat Allah. Bulan Ramadan ini Allah jadikan buat umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita diajarkan oleh Allah untuk menghormati bulan suci Ramadan. Jadi tadi kalau ada orang sudah niat, habis niat dia makan, habis niat dia masih minum, habis niat dia tidur, habis niat dia berhubungan dengan istrinya, niat tadi tidak perlu diulang. Cukup niat sekali di waktu malam hari. Ada pendapat di luar mazhab Imam Syafi'i, mungkin ini bisa membantu kita. Pendapat di luar mazhab Imam Syafi'i bolehlah kita pakai untuk jaga-jaga, ihtiyat, yaitu pendapat Imam Malik, mazhab Al-Malikiyah yang didirikan oleh Imam Malik. Imam Malik ini gurunya Imam Syafi'i. Jadi Imam Malik punya murid Imam Syafi'i. Imam Malik punya mazhab sendiri, Imam Syafi'i punya mazhab sendiri. Di Indonesia, di Yaman itu kebanyakan mazhab Imam Syafi'i. Tapi di Mekah misalkan, atau di Mesir, di Maroko, terus misalkan di Jazair, pokoknya negara-negara Arab itu kebanyakan mazhabnya Al-Malikiyah, mazhab Imam Malik. Di mazhab Imam Malik ada pendapat yang menggampangkan kita untuk masalah niat. Apa pendapat itu? Kata Imam Malik, kita ini cukup niat untuk bulan suci Ramadan ini sekali saja. Niatnya bagaimana? Ya Allah, aku niat ingin berpuasa selama bulan suci Ramadan 1 bulan. Jadi misalkan ibu baru tahu sekarang kaget malam niatlah. Jago-jago bukan artinya sudah kalau main ini tidak perlu niat tiap hari. Tidak, kita jago-jago. Takutnya kita lupa, aku sudah mengikuti pendapat salah satu imam yang dianggap bukan sembarangan pendapat ini, pendapat yang sangat kuat juga di mazhab beliau. Jadi menurut Imam Malik, ini menurut pandangan Imam Malik. Dari mana sisi bedanya sama Imam Asy-Syafi'i? Menurut Imam Malik, ibadah puasa itu satu. Ibadah puasa satu. Seperti sholat subuh satu kan. Sholat subuh, ibu, bapak berapa kali niatnya? Sekali. Ibadah puasa juga begitu kata Imam Malik. Jadi ibadah puasa baik itu 30 hari atau 29 hari itu adalah ibadah satu kali. Jadi hanya dibutuhkan 1 kali niat. Cak kita salat subuh tadi cuma sekali kan? Sekali niatnya. Tapi kalau menurut Imam Asy-Syafi'i, mereka beda. Sisi pandangnya beda, akhirnya hukumnya pun beda. Menurut Imam Asy-Syafi'i tidak. Ibadah puasa bulan suci Ramadan bukan satu. Ibadah bulan suci Ramadan kalau 30 hari 30 ibadah. Kalau 29 hari 29 kali ibadah. Jadi tiap hari itu dihitung sikok-sikok sama Imam Asy-Syafi'i. Hari pertama ibadah 1, hari kedua ibadah kedua. Makanya setiap hari kita diwajibkan niat. Salat subuh ibadah 1 sekali niat.
Soal subuh besok ya ibadah lain lagi, wajib niat lagi. Itu menurut pandang Imam Asy-Syafi'i. Jadi wajib niat setiap hari. Tapi di mazhab Imam Malik tidak. Kata Imam Malik, ibadah puasa baik 30 atau 29 hari adalah ibadah satu, maka hanya dibutuhkan satu kali niat. Jadi kita dan ini diajarkan oleh guru-guru kita ya mentaklid ya, atau memakai daripada mazhab Imam Malik. Kalau umpama kita lupa niat di malam hari, kita sudah ada dekengan Imam Malik, jadi tidak perlu dibayar lagi puasanya. Jadi malam hari kage niat, ya Allah, aku niat puasa bulan suci Ramadan sampai akhir. Itu. Pasang ke niat di dalam hati. Nak puasa bulan suci Ramadan sampai akhir. Kalau misalkan 2 hari 3 hari lagi kita lupa niat, tidak apa-apa, puasa kita tetap sah dan tidak perlu kita bayar karena kita sudah memakai mazhab Imam Malik. Karena menurut Imam Syafi'i atau di hadis dari Nabi Muhammad SAW, niat itu wajib di malam hari. Kalau tidak niat di malam hari, puasa yang tadi tidak sah. Kemudian yajibut ta'yinu fil fardi bi an yanwiya kulla lailatin annahu shaimun ghadan min Ramadan. Termasuk kewajiban di dalam niat, kita harus menyebutkan di dalam niat kita bahwasanya aku besok mau puasa Ramadan. Bulan suci Ramadannya itu harus diniatkan. Jadi yang wajib Bapak-bapak, ibu-ibu cuma 3 yang wajib ini. Nawaitu shauma Ramadan. Itu Ini paling sedikit niat. Nawaitu, aku niat shauma, berpuasa Ramadan di bulan suci Ramadan. Kalau niat yang sempurna adalah nawaitu shauma ghadin an adai fardi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu memang yang paling sempurna. Cuman bukan yang wajib. Yang wajib disebutkan hanya 3. Nawaitu, aku niat. Harus kan aku niat. Sauma, niat apa? Berpuasa. Puasa apa? Nah, harus disebutkan, ta'yin namanya. Harus disebutkan puasa Ramadan. Nawaitu sauma Ramadan. Aku niat puasa di bulan suci Ramadan. Itu paling sedikit niat untuk kita agar ibadah puasanya diterima oleh Allah, oleh syariat Islam. Jadi itu paling sedikit. Tapi tidak apa, kita sudah terbiasa dengan niat yang sempurna, dengan niat yang banyak, sudah tidak apa-apa. Pakai niat yang banyak, insya Allah pahalanya juga lebih banyak. Jadi itu syarat yang ada di dalam niat. Harus ta'yin, harus ditentukan besok itu puasa Ramadan. Tapi umpama, ini kata ulama, umpama orang yang tidak yakin besok Ramadan atau tidak. Kan tadi wajib niat, wajib ta'yin, wajib ditentukan di dalam niat. Ditentukan besok aku puasa bulan suci Ramadan. Nah, sekarang ada soal. Kalau besok dia tidak yakin ini Ramadan atau bukan besok. Nah, ini bisa tergambarkan 2 gambaran. Pertama, dia ragu besok ini 30 Sya'ban atau 1 Ramadan. Gambaran yang kedua, dia ragu besok ini 30 Ramadan atau 1 Syawal. Jangan gampang sekarang Ustaz, ada TV sidang isbat itu kami nyengok terus. Iya, itu sekarang. Dulu tak katik TV-TV macam ini. Tak katik dulu. Anak punya ustaz itu di Mekah cerita, dia asli dari Mauritania. Dia cerita, aku ini masih ngalami waktu datangnya kepastian hari ini Ramadan atau hari ini Lebaran itu para siang. Ngapo? Dia tinggal di dusun. Tidak ada TV, tidak ada internet. Jadi pas lagi waktu siang tu baru ada orang rombongan yang balik dari pasar. Yang mana wong pasar ini metu dari pagi, dari subuh dia metu ke kota, belanja, berdagang, balik waktu siang bawa kabar baru, oi hari ini puasa.
Jadi yang lagi makan, yang lagi minum, langsung stop semua. Wajib tidak makan. Dan puasa hari itu wajib diqadha. Ini apa hukum lebih Ramadan tadi. Kalau dia masih puasa, dikira dia itu 30 Ramadan. Tak taunya waktu zuhur datang kabar hari ini lebaran, ya sudah. Wajib dia batal. Kenapa? Tak boleh kita puasa di hari lebaran. Jadi jangan dikira semua orang sekarang gampang, atau jangan dikira dari dulu gampang pengen tahu waktu bulan suci Ramadan. Walhasil, jadi kalau ada orang yang ragu besok Ramadan atau bukan, kata ulama gambarannya ada dua. Yang pertama, dia di bulan Sya'ban, dia ragu besok 30 Sya'ban atau 1 Ramadan. 30 Sya'ban atau 1 Ramadan. Kalau hukum aslinya dia tidak boleh puasa hari itu. Kalau hukum aslinya. Jadi sudah, dia nunggu. Pokoknya nunggu. Kalau malam ini tidak kelihatan hilal, ya sudah. Besok sempurnakan 30 Sya'ban, lusa baru 1 Ramadan. Kalau dia maksa, udah aku nak puasa. Puasanya itu dikaitkan atau ditaklik. Kalau besok Ramadan aku puasa Ramadan. Kalau besok 30 Sya'ban bukan 1 Ramadan, aku niatkan puasa tadi puasa sunnah. Ini ibadahnya tidak sah. Misalkan, jadi sekali lagi diulangkan, ini dia di tanggal 29 Sya'ban. Besok ada kemungkinan 1 Ramadan, ada kemungkinan 30 Sya'ban. Hukum aslinya tidak boleh puasa di hari itu. Hukum aslinya. Tapi dia maksa. Kata dia, kalau aku puasa, tak apa-apa puasa. Kalau besok 1 Ramadan, ya sudah, itu puasa Ramadan. Kalau besok masih 30 Sya'ban, aku puasa sunnah. Walaupun besok masuk 1 Ramadan, puasanya tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena tidak ada keyakinan, tidak ada ta'yin. Tidak ada keyakinan ketika dia niat. Itu hukumnya kalau di bulan keraguan di bulan Sya'ban. Beda kalau keraguan di bulan Ramadan. Beda. Misalkan hari ini tanggal 29 Ramadan. Nanti malam belum ada kabar, belum ada kabar sidang isbat. Besok itu 30 Ramadan atau 1 Syawal. Nah, dia niat. Takut kalau aku tidak niat, tidak ada sahur atau tidak niat malam ni, tak tahu besok masih 30 Ramadan, wajib qada sudah niat. Aku niat ya Allah puasa, kalau besok bulan suci Ramadan aku niat puasa ya Allah. Kalau bukan ya pasti otomatis dia batal karena tak boleh puasa di hari lebaran. Tak tahu niatnya seperti itu ya. Tak taunya besok masih Ramadan, niat dia yang ini sah. Beda sama yang tadi. Karena kata ulama yang tadi dia berada di bulan bukan bulan puasa. Jadi Sya'ban masih, bukan bulan puasa Sya'ban. Dan ada larangan khusus dari Nabi untuk puasa di hari 30 atau hari keraguan. Sedangkan yang kedua, dia masih berada di bulan suci Ramadan. Jadi aslinya memang dia itu masih di bulan suci Ramadan. Cuman dia ragu, besok lebaran atau masih puasa. Akhirnya dia niat, ya Allah aku niat puasa kalau besok masih Ramadan. Tak taunya besok waktu subuh masih Ramadan. Sah puasanya, cukup dia niat tadi. Jadi beda keraguan yang ada di bulan Sya'ban sama keraguan yang ada di bulan Ramadan ya. Itulah pembahasan niat ya Bapak Ibu-ibu, insyaallah jelas ya. Insyaallah minggu depan kita akan bahas yang membatalkan daripada puasa kita, dan insyaallah dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada yang ingin bertanya silahkan.